Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan singkat pada hari ini, diutus menjadi kabar baik. Salah satu momen yang menyedihkan dalam hidup itu adalah perpisahan. Ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Ya, kita pasti masing-masing memiliki pengalaman di mana kita pernah berpisah dengan keluarga atau dengan orang-orang yang memiliki makna tersendiri dalam kehidupan kita. Dan biasanya di momen perpisahan itu ada begitu aneka rasa yang timbul dalam diri kita. Ada rasa sedih, ada rasa putus asa, ada hilang harapan, ada yang menangis, ada yang sampai terguling-guling di lantai. Perpisahan itu memang selalu berat dan kadang sulit. Dan biasanya saat-saat momen perpisahan, apalagi perpisahan dalam waktu yang cukup lama, orang yang kita kasih akan memberikan pesan-pesan penting kepada kita. Pasti para frater ketika datang pertama ke Kupang ini, ada pesan orang tua yang tidak akan pernah dia lupakan sampai sekarang. Pesan yang menyertai dia dan menjadi inspirasi bagi dia dalam segala hidup dan panggilan. Atau teman-teman mahasiswa yang ada di belakang, ketika datang kuliah ke Kupang, pasti ada pesan mama, pesan bapak yang terus menyertai kalian. Dan biasanya pesan-pesan perpisahan itulah pesan-pesan yang akan menjadi memori, akan menjadi inspirasi dalam seluruh perjalanan hidup kita. Hari ini kita merayakan pesta atau Hari Raya Yesus naik ke surga. Inilah momen perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Setelah Yesus selama 40 hari berada bersama mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka, tibalah saatnya dia untuk berpisah. Dan murid pasti mengalami juga rasa sedih, rasa putus asa, rasa hilang harapan karena ditinggalkan oleh Yesus yang mereka kasih. Menariknya, Yesus justru menguatkan mereka bahwa tidak ada perpisahan. Justru Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan kemuliaan juga bagi para murid-muridnya. Dan dalam momen perpisahan ini, Yesus memberikan pesan yang sangat penting bagi para muridnya, yakni pesan perutusan. Yesus mau para murid untuk melanjutkan karya baiknya di tengah dunia. Ada 20 poin penting pesan perutusannya sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan misi pewartaannya, misi kabar baiknya bagi semua orang. Dan misi ini bersifat universal, berlaku untuk semua orang, bukan bersifat sempit, hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Yesus dengan pesan ini membawa menjadi kabar baik bagi semua orang, segala makhluk. Yesus mau para muridnya itu memiliki hati yang lebar, hati yang terbuka untuk semua orang. Bisa menjadi berkat, bisa berelasi, berkomunikasi dengan siapa saja, tanpa mengkotak-kotakan, tanpa mendiskriminasi, atau tanpa pilih kasih. Yang kedua, pesan yang kedua yang disampaikan oleh Yesus adalah ada tanda-tanda yang akan menyertai mereka. Mereka akan bisa mengusir setan, mereka bisa berbicara dalam bahasa yang baru, mereka bisa memegang ular, mereka bisa minum racun tapi tidak mati. Yesus ketika dia memberikan misi perutusan ini, dia memberi tanggung jawab dan peran bagi para muridnya, tapi juga dia juga memberi kapasitas, kekuatan agar mereka bisa menjalankan misi dengan baik. Yesus memang sangat mengenal keterbatasan murid-muridnya. Murid-murid itu sangat rapuh, dan Yesus menguatkan mereka bahwa ada tanda-tanda, yakni Roh Kudus akan menguatkan mereka dan bisa menjalankan misi dengan baik. Roh Kudus akan menjadi tanda yang menyertai para muridnya saat Yesus tidak lagi secara fisik bersama mereka, agar mereka bisa menjadi kabar baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku terkasih, dari pesta hari ini, terutama dari bacaan Injil, ada beberapa pesan untuk kita. Yang pertama, kita semuanya di sini pasti pernah mengalami pengalaman berpisah atau ditinggalkan oleh Tuhan. Kami yang berjumpa ini karena mengalami krisis. Seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah Tuhan pergi. Teman-teman yang kuliah bilang, dulu waktu SMA, SMP saya ini, Tuhan seperti saya bawa dalam hati terus. Tapi sekarang sejak kuliah di Kupang, Tuhan tidak ada. Tuhan seperti sudah berpisah dengan saya. Tuhan sepertinya telah pergi. Ada pengalaman
di mana merasa bahwa Tuhan say goodbye dengan kita, Tuhan meninggalkan kita, dan Tuhan seolah-olah tidak ada dengan kita. Dan melalui pesta hari ini, bagaimana pesan para murid bahwa Tuhan meneguhkan mereka, meneguhkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan Roh Kudus yang dititipkan, yang akan dikirim oleh Yesus bagi kita semua, adalah tanda di mana Tuhan selalu membimbing kita setiap saat. Roh Kudus itu adalah energi ilahi yang membantu kita untuk terus menyadari atau terus membangun persekutuan dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita juga bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan pengalaman krisis seperti pengalaman ditinggalkan oleh Tuhan sebenarnya juga momen di mana Tuhan memberi kita tanggung jawab, memberi kita peran lebih besar, membuat kita supaya lebih matang dan dewasa dalam hidup. Ketika kalian jauh dari orang tua, itu berarti tanggung jawab kalian besar, tanggung jawab. Dan Yesus mau juga ketika dia berpisah mau memberi tanggung jawab kepada para muridnya. Dan pengalaman-pengalaman merasa ditinggalkan dalam tanda kutip oleh Tuhan, itu adalah pengalaman yang bisa membawa kita pada kematangan, kematangan hidup, kematangan panggilan, dan pada akhirnya kita bisa berbuat sesuatu demi kebaikan kita dan demi kebaikan sesama. Itu pesan yang pertama, bahwa pengalaman ditinggalkan adalah kesempatan bagi kita untuk membuka diri terhadap Roh Kudus, dan juga kesempatan supaya kita bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Pesan yang kedua adalah kita diutus untuk mewartakan kabar baik atau Injil bagi semua orang, sebagaimana pesan dari Yesus kepada murid-muridnya. Berbuat baik bagi siapa saja tanpa diskriminasi. Berbuat baik itu dimulai dari dalam diri kita dan dalam keluarga, dari dalam komunitas, dan juga dari dalam di kos, di tempat di mana kita dipanggil untuk menjadi kabar baik bagi semua orang. Bukan orang Manggarai hanya berbuat baik untuk orang Manggarai, tingkat 2 hanya berbuat baik untuk tingkat 2. Itu ada semacam diskriminasi. Yang kelompok sukarelawan, dia hanya berbuat baik kepada orang sukarelawan. Cinta kita adalah seluruh harus berbuat baik kepada siapa saja, berbuat baik. Tiada diskriminasi dalam perbuatan kita, dan kita diundang untuk berbuat baik. Dan berbuat baik itu mulai dari seperti yang saya katakan di pengantar tadi, berangkat dari hati yang baik dan juga melalui kata-kata yang baik. Seringkali kata-kata kita itu pedis, seperti cabai rawit, melukai hati orang lain. Salah satunya gosip. Gosip itu adalah orang yang diutus oleh setan untuk menjadi kabar buruk. Kalau Injil itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi kabar baik, gosip adalah sama-sama 2G. Gosip itu diutus oleh setan untuk melukai orang lain, untuk melukai persaudaraan, untuk memecah belah orang lain. Paus Fransiskus melihat gosip itu adalah sebuah terorisme. Teroris itu adalah tindakan kekerasan yang menghancurkan orang lain. Dia mengatakan, menarik kata-kata Paus Fransiskus, gosip itu seperti air selokan yang kotor yang mencemari sumur yang dalam dan jernih. Dia kecil, tapi kalau dia masuk dalam sumur, itu air sumur akan tercemar. Gosip itu sebenarnya tidak terlalu besar, tapi dia bisa merusak persaudaraan, dan merusak kebersamaan, dan merusak nilai-nilai yang lebih penting. Dan kita hari ini tidak dipanggil untuk menjadi menjadi pembawa kabar buruk atau gosip, tetapi menjadi pembawa kabar baik. Kita diundang untuk berkata baik, berpikir baik, berbicara baik dengan orang lain. Perlu jaga mulut, jaga hati penting, dan jaga tangan. Jaga tangan sekarang ini, ya kamu tahu di dunia digital ini, dunia digital sekarang zaman modern, itu kekuatan itu ada di jari tangan, dan jari tangan menguasai seluruhnya. Kalau hati buruk, maka jari tangan juga akan menulis, pasti memviralkan hal-hal yang buruk. Kita diundang untuk belajar menjadi orang yang membawa kabar baik, sebagaimana putusan Yesus pada hari ini kepada siapa saja, dan hendaknya segala kecenderungan kita untuk bergosip atau mencemari
atau melukai hati orang lain, mungkin kita bisa bertobat dan pada akhirnya bisa berubah. Pesan yang ketiga adalah optimisme dalam hidup ya. Kita harus merasa yakin bahwa Tuhan atau Roh Kudus itu yang akan kita terima melalui Pentakosta nanti akan menyertai kita dan menguatkan kita untuk bisa menjalankan misi perutusan Tuhan ini dalam situasi, meskipun dalam situasi yang sulit. Kita diundang menjadi kabar baik. Teman-teman sukarelawan, saya pikir selama ini kalian telah menjadi kabar baik, menjadi kabar baik bagi orang lain, dan kita optimis bahwa setiap orang itu bisa menjadi kabar baik. Yang paling penting dia membuka hati dan terbuka kepada Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa menjadi kabar baik. Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa melewati segala kesulitan dan tantangan, bisa memegang ular dan minum racun Aram, itu luar biasa. Karena Roh Kudus. Arman mau pegang ular juga aman. Apapun kesulitan dan tantangan dalam hidup dan panggilan kita, kalau Roh Kudus menyertai kita akan tetap optimis. Ada orang yang kesulitan sedikit saja sudah mau tarik diri. Ada tantangan sedikit dalam kuliah sudah mau pulang kampung. Itu tidak. Orang yang berjalan dengan Roh Kudus dia akan optimis dalam hidup, optimis bahwa dia bisa, dan pada akhirnya dia bisa memberi sesuatu yang baik untuk keluarga dan untuk orang-orang yang kita kasih. Baik saudara-saudara yang terkasih, itu 3 pesan tadi, bahwa jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita semua diutus untuk menjadi kabar baik, bukan kabar buruk. Dan yang ketiga, perlu optimisme dalam hidup, perlu berpikir positif terhadap hidup, karena memang Roh Kudus yang selalu menguatkan dan menyertai kita. 3 pertanyaan mungkin kita bisa renungkan hari ini dari 3 pesan tadi. Bagaimana situasi saya sekarang? Situasi saya sekarang ini. Bertanya dalam hati, apakah saya mengalami krisis di mana saya merasa ditinggal? Saya merasa hal spiritual itu semakin hilang dalam hidup saya. Saya merasa bahwa iman saya kendor, iman saya sudah kendor. Dan kita bisa bertanya sejauh mana pengalaman itu ada dalam diri kita, dan mencari hikmah atau mencari kekuatan dalam terang pesta hari ini. Yang kedua, apakah kita sudah menjadi kabar baik? Bagaimana kita bisa berkata-kata selama ini? Apakah menggembirakan orang lain? Tindakan kita menggembirakan orang lain? Atau kadang kali kita bergosip atau mencemari atau melukai hati orang lain? Dan yang ketiga, bagaimana rasa optimisme kita dalam hidup, dan bagaimana kita membiarkan Tuhan untuk betul-betul berkarya dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya menutup renungan ini dengan sebuah ilustrasi. Waktu kita SD dulu ada dalam mata pelajaran fisika itu dibicarakan tentang gaya gravitasi bumi. Ibu guru katakan, kenapa kalau kita lempar barang ke atas, sesuatu ke atas selalu jatuh ke tanah? Jawaban satu-satunya karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Artinya semua benda yang jatuh itu karena ada daya tarik dari gravitasi bumi. Itu gravitasi bumi. Dan mungkin menurut saya pesta hari ini adalah gaya gravitasi yang lain, yakni gaya gravitasi surgawi, gaya gravitasi langit. Yesus ditarik ke surga, dan dia mau kita juga harus ditarik dalam hidup ini, dalam siaran hidup ini, ditarik oleh gaya gravitasi surgawi. Kadang kita ini terlalu ditarik oleh gaya gravitasi bumi, gaya gravitasi dunia, termasuk kami yang berjubah ini. Kadang gravitasi bumi itu lebih besar daripada gravitasi langit, gravitasi surga ini. Daya tarik Tuhan, daya pesona Tuhan. Dan hari ini melalui pesta hari ini, Yesus sekaligus mengajak kita semua untuk mengangkat hati, membiarkan diri ditarik oleh gaya gravitasi surga. Meskipun gaya gravitasi bumi itu enak dia, menyenangkan, tapi jangan lupa bahwa kita harus terbuka terhadap gravitasi ilahi, gravitasi surga. Dan hendaknya hidup kita terus sama seperti Yesus, memiliki perspektif atau terus mengarah kepada Tuhan. Kita memang sementara berjalan di bumi, tapi jangan lupa kita mengangkat hati, mengangkat hati untuk Tuhan, membiarkan diri kita ditarik oleh gravitasi Allah yang pada akhirnya menyelamatkan dan membawa sukacita bagi kita semua. Semoga Roh Kudus yang akan datang menuntun kita untuk semakin memaknai hidup kita semakin baik, dan pada akhirnya kita terus membiarkan diri kita ditarik oleh Allah, dan pada akhirnya
kita mengalami sukacita, keselamatan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.